Nah, teman-teman, terima kasih ya yang sudah mengerjakan aktivitas. Buat teman-teman yang belum mengerjakan aktivitas, aku tunggu ya minggu depan aktivitasnya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya semua? Pasti kakak doakan semuanya sehat dan tidak ada lagi yang sakit ya. Kalaupun sakit harus tetap semangat karena kakak yakin dan percaya Tuhan kasih kesembuhan buat kalian. Kita sama-sama mau beribadah kan hari ini. Nah, berarti kesembuhan akan ada untuk adik-adik yang sedang lemah tubuh saat ini. Tapi bagi adik-adik, kayaknya ada yang lupa nih. Pasti ada yang lupa belum sikat gigi. Atau ada yang lupa belum mandi ya. Ayo ngaku. Bener gak? Gak apa-apa. Tapi yang pasti adik-adik harus mau mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji nama Tuhan, Kak Ita mau ingatkan kembali di minggu kemarin siapa yang ikut nonton kegiatan ibadah daripada pelayanan anak. Nah, apa ya firman pada minggu kemarin? Pada tanggal berapa yo? Iya, betul. Tanggal 18 April 2021. Di sana kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan melewati kakak-kakak layan yang kalau nggak salah yang badannya besar. Siapa ya? Ingat nggak ya adik-adik sama kakak-kakak ini? Walaupun kita tidak berjumpa secara langsung, tapi adik-adik masih ingat nggak dengan kakak yang minggu kemarin membawakan firman? Iya, betul banget. Itu Kak Ico, satu lagi dengan Kak Denis. Nah, adik-adik pasti sudah hafal dong siapa itu Kak Denis, siapa itu Kak Ico. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang diberitakan minggu kemarin mengingatkan kita semua untuk selalu taat pada Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan, adik-adik harus mau melakukannya di dalam kehidupan adik-adik. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Kita akan menyanyi lagu Aku Bersukacita. Kita mulai dengan semangat, adik-adik bangkit berdiri, ajak mama, papa, kakak, adik. Kalau ada opa, oma, tarik untuk ikut ibadah bersama adik-adik. Ya, kita akan mulai dengan lagu Aku Bersukacita. Musik. Sekali lagi ya adik-adik. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi. Ya adik-adik, kita telah bersukacita pada pagi hari ini dan kita akan masuk dalam doa pembuka supaya kita lengkap dengan ibadah kita. Adik-adik jangan lupa lipat tangan, tutup mata, kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh berjumpa di pagi yang indah ini. Biarlah kami tetap merasakan kesukacitaan dan campur tangan Tuhan
di dalam kehidupan kami semua, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita telah berdoa bersama di pembukaan tadi, kita sudah memuji nama Tuhan. Tapi kita juga pengen adik-adik tetap memuji nama Tuhan sebelum hal lain kita lakukan. Nah, kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita akan nyanyi bersama-sama yaitu lagu Happy Ya Ya Ya. Tapi nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya, jangan cemberut ya, jangan cubit-cubit kakak, papa, mama, atau adik. Ya, kita tetap bersukacita. Sukacita ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya adik-adik, kalau tadi kita sudah menyanyi Aku Bersukacita, Happy ya 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 juga penuh dengan semangat. Ternyata kita juga ada kesukacitaan pada minggu ini dari tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 ada teman-teman kita yang bersukacita. Mereka dengan penuh sukacita Tuhan berkati penambahan usia 1 tahun lagi untuk bersaksi menjadi murid-murid Tuhan yang baik. Selain teman-teman kalian, ternyata ada juga loh kakak layan kita yang berulang tahun. Siapa ya? Nanti Kak Ita akan sebutkan satu persatu, kalian bisa lihat di layar berikut ini. Ya, yang pertama adalah Maria Angel Damanik pada tanggal 20 April. Kemudian ada Jacqueline Yonatan tanggal 20 April. Vanessa Claudia pada tanggal 20 April, Nielsen Bolang tanggal 20 April, Giselle Rasman 21 April, Ryan Cardenas 22 April, Keira Tauran tanggal 23 April, Ketaro Simorangkir tanggal 23 April, Elron Lun 24 April, lalu Arthur Halomoan 25 April, dan Emmanuel Melvin 25 April. Itulah nama-nama adik-adik yang berulang tahun. Dan kakak layan adalah Kak Stefanus pada tanggal 20 April. Ya, selamat berulang tahun untuk adik-adik yang sedang bersukacita. Begitu juga dengan kakak layan, yaitu Kak Stefanus. Tetap bersukacita dan tetap semangat dalam pelayanan di sekolah minggu. Tuhan memberkati, kita akan menyanyi bersama-sama umur panjang dan selamat ulang tahun. Musik. Umur panjang ada di tangan-tangannya, di tangan kiri yang kekayaan dan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun kakak, Tuhan memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah memuaskan diri kita untuk memuji nama Tuhan. Kita sudah bersukacita dengan teman-teman kita yang berulang tahun maupun kakak layan yang berulang tahun. Sekarang tiba saatnya adik-adik mempersiapkan diri untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya. Jangan lari, nanti kalian jatuh. Ya,
Siapkan Alkitabnya dan kita akan memuji nama Tuhan untuk mempersiapkan diri kita dalam mendengar firman Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Ku Buka Alkitab. Siap ya? Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sisa di jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh. Halo adik-adik, apa kabar? How are you? Ni hao, annyeong. Jawabnya apa? Jawabnya, luar biasa kak, sehat-sehat, asik. Nah, selamat bertemu kembali adik-adik dengan Kak Obi. Masih ingat kan sama Kak Obi dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak GPIB Immanuel Depok. Hari ini Kak Obi akan membawakan cerita untuk anak kecil dengan judul Berbagi itu Hebat. Coba diulang. Berbagi itu hebat. Ya, namun sebelumnya kita akan berdoa dulu minta pimpinan Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami, urapi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik, dan dapat kami lakukan dalam hidup kami setiap hari, dimanapun kami berada. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu aku kecil, sama seperti adik-adik, papa mamaku juga sering membelikan aku makanan. Sebentar ya. Ada roti. Ada susu. Apalagi ya? Ada permen. Siapa suka makan permen? Ada ice cream. Dan ada coklat. Nah. Banyak sekali makanannya. Pada suatu hari aku sedang makan ice cream. Kelupaan sendoknya. Nggak apa-apa. Pada suatu hari, aku sedang memakan ice cream kesukaanku. Siapa yang suka makan ice cream? Makan yang lama biar pada iri. Pelan-pelan benar makannya. Ketika tinggal 1 sendok lagi, tiba-tiba datang adik aku. Kak, bagi es krimnya dong. Ya ilah, malah tinggal sesuap lagi. Enak-enaknya. Dia minta lagi. Aduh, gimana ya? Kalau aku nggak kasih, ntar aku dimarahin sama mama. Ya udah deh, aku kasih deh sama adikku. Nih dek. Akhirnya adikku makan es krim dengan sangat senang dan bahagia, walaupun cuma 1 suap. Dan setelah es krimnya habis, dia memeluk aku dan berkata, "Terima kasih ya kakak. Aduh,
Rasanya senang dan bahagia hatiku melihat adikku dapat tersenyum, bahagia dan senang karena menikmati es krim walaupun cuma 1 suap. Di hari yang lain, ketika aku sedang istirahat sekolah, aku duduk dengan tenang, pegang makanan kesukaanku, coklat, dan aku mau makan coklat ini. Ternyata coklatnya ada 6 potong. Nah, aku makan pelan-pelan. 1, 2, 3. Biar lama habisnya ya. Pelan-pelan makan. 4, 5. Ketika tinggal 1 potong coklatnya, baru aja aku mau masukin ke mulutku, tiba-tiba datang temanku dan meminta coklatku. Minta dong coklatnya. Ya elah, ada. Malah lagi sedang enak-enaknya, tinggal sepotong lagi coklatnya. Tapi temanku kok mukanya kesian amat ya. Kalau aku nggak bagi, nanti aku dikatain pelit. Ya udah deh. Nih coklatnya buat kamu. Nah, langsung digigit deh coklatnya. Setelah dia makan coklatnya, dia kembali kepada aku dan bilang, "Terima kasih untuk coklatnya. Aku lapar. Dan aku pun belum pernah makan coklat seenak ini seumur hidupku." Ya ampun. Aduh, betapa senangnya dan bahagianya aku melihat temanku bisa makan coklat yang dia sukai dan yang belum pernah dia makan seumur hidupnya. Puji Tuhan, aku bahagia. Berbagi dengan sesama dalam keadaan kita yang berkecukupan, kita yang berlebihan, kita yang punya lebih, bahkan banyak sekali, itu baik. Tapi memberi dalam keterbatasan, kesulitan, kekurangan, itu luar biasa. Adik-adik, hari ini firman Tuhan yang kita baca sama-sama dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9 mau mengajak kita semua untuk menyadari, untuk mengingat selalu di dalam hidup kita, untuk senantiasa meyakini bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita. Tuhan akan senantiasa memberikan berkat dan kecukupan kepada kita. Tapi berkat yang kita terima, kecukupan yang kita terima, bukan hanya berhenti kepada kita saja. Kita dapat jadi alat Tuhan. Alat Tuhan yang mau meneruskan kasih Tuhan, berkat yang kita terima, meneruskan kebaikan Tuhan kepada kita, kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Kepada orang-orang lain yang sedang susah. Kepada orang-orang lain yang mungkin sedang kelaparan. Kepada orang-orang lain yang mungkin sampai hari ini sedang sakit. Adik-adik, bagaimana caranya adik-adik yang kecil dapat menjadi alat Tuhan yang Tuhan pakai untuk
meneruskan berkat dan kasih Tuhan kepada sesama, yaitu dengan cara berbagi. Coba diulang. Dengan cara apa? Berbagi. Ya, kira-kira Kak, sekarang aku mau tanya nih Kak. Apa ya yang aku harus bagi? 1. Kita dapat berbagi makanan. Seperti contoh yang Kak Obi berikan tadi. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mungkin sangat membutuhkan. Nah, bisa juga mereka kita bagi berupa bingkisan, bahan-bahan kebutuhan pokok, atau uang. Tapi kalau adik-adik yang kecil ini mau memberikan itu, maka adik-adik harus melakukannya bersama dengan papa dan mama tentunya. Karena adik-adik kan belum punya uang. Yang punya uang papa dan mama. Sehingga adik-adik coba ajak papa dan mama. Mah, pa, kalau kita punya kelebihan berkat, kalau kita punya kecukupan, kalau kita punya makanan berlebih, kalau kita punya uang berlebih, yuk kita bagi sama orang-orang yang membutuhkan, kepada sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita, kepada orang-orang yang sedang kesusahan. Dengan begitu, kita menjadi keluarga yang dipakai sebagai alat Tuhan untuk memberkati dan menolong banyak orang. Kedua, aku kan masih kecil Kak. Aku susah, uang gak punya. Papa masih tergantung dari papa dan mama. Ya, aku makan juga masih tergantung dari papa dan mama. Kira-kira apa ya Kak yang bisa aku bagi kepada orang lain? Ada loh hal mudah yang sering kita lupakan, yang kita suka enggak bagi kepada orang lain. Yaitu senyum, sukacita, bahagia, ketawa. Adik-adik bisa melakukan hal yang kecil, berbagi hal yang kecil kepada siapapun. Contohnya, ya, setiap bangun pagi, kasih senyum yang paling manis. Selamat pagi mama. Selamat pagi papa. Selamat pagi. Oh, ternyata Blacky yang dikasih selamat pagi. Nah, semua orang kita berikan senyum yang manis. Walaupun mama lagi susah. Nah, ini Kak Ubi kasih contoh ya. Mama lagi susah, mama lagi sedih, duduk sendiri. Nah, adik-adik bisa hibur mamahnya, berbagi sukacita, berbagi bahagia, berbagi senyum. Coba adik-adik dekati mamanya, terus kemudian peluk mamanya lalu bilang, Mama jangan sedih. Tuhan Yesus sayang kok sama kita semua. Mama harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Jadi, mulai sekarang, Mama tenang aja ya. Kalau Mama nggak bisa tenang, biar aku yang tenang. Pas, terus kasih senyum yang bagus. Kasih senyum ke Papa. Papa tenang aja ya Pak. Kalau Papa nggak bisa tenang, biar aku yang tenang. Nah, aku yakin Papa dan Mama akan bangkit segera. Lalu dengan semangat dia akan tertawa dan memuji adik-adik. Karena apa? Karena mereka suka dengan senyum, kebahagiaan, sukacita, tawa yang adik-adik bawa dan adik-adik bagikan buat semua orang. Buat orang tua adik-adik.
Nah, gitu juga dengan teman-teman yang lain. Kalau ketemu, jangan pelit senyumnya. Setiap kali ditegur, setiap kali ditegur, kalau ditanya, apa lo? Aduh, bukannya senyum malahan nantangin berantem. Udah duit nggak punya, senyum pelit. Ya, gimana? Nah, mulai sekarang, kemana-mana harus kita bagikan senyum, jangan pelit. Ketiga, selain senyum apa Kak? Bagikan doa. Adik-adik bisa berdoa kan semua? Mungkin ada teman-teman adik-adik yang sakit, mungkin ada mama yang sakit, papa yang sakit, opa yang lagi sakit, oma yang lagi sakit, ada keluarga yang lagi bersedih. Nah, adik-adik bisa bagikan doa. Ingat, kita bisa berbagi apapun itu yang baik kepada orang-orang lain. Keempat, apalagi yang bisa kita bagi? Waktu dan tenaga. Nah, ini penting nih. Ini zaman-zaman ini kita semua sedang dalam masa pandemi. Sekolah di rumah aja, ya kan? Betul nggak? Kemudian habis sekolah ngapain? Nggak ada ngapa-ngapain. Di rumah ya paling juga main handphone lah. Terus kemudian ya makan yang banyak, badan pada melar-melar. Nah, kemudian apalagi yang dilakukan? Tidur. Ya, kita bisa pakai waktu yang Tuhan berikan untuk kita bagi kepada orang lain. Contohnya apa? Membantu mama. Ya, kalau mama lagi mengerjakan pekerjaan rumah, aku punya waktu mah, aku punya tenaga, aku mau bagi kepada mama, aku mau tolong mama. Kalau papa lagi siram kembang, bersihin taman, aku punya waktu pak, aku punya tenaga, aku mau bantu papa. Nah, dengan begitu adik-adik hidupnya dipenuhi dengan firman Tuhan, yaitu berbagi. Kita dapat jadi alat Tuhan yang menjadi pembawa berkat dan pertolongan kepada sesama kita. Tapi Kak, kalau aku berbagi terus, nanti uangku habis. Nah, kalau aku berbagi terus, nanti makananku habis. Nanti kalau aku berbagi terus, aku berkekurangan. Kalau aku berbagi terus, nanti aku jadi miskin. Oh, no. Tidak ada yang berbagi membuat kita tidak salah dari no aja. No. Dengan berbagi tidak akan membuat kita menjadi berkekurangan. Malahan Tuhan akan senantiasa memelihara kita dan melimpahkan berkat-Nya kepada kita melebihi apa yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Jadi, lihat ini. Contohnya ya. Adik-adik di sekolah sudah belajar kan? Nah, ini Kak Obi punya kertas. Bentuknya kertas ini adalah persegi 4, ya kan? Kenapa dibilang persegi 4? Karena dia punya sudut ada 4. Ya. Sudut tuh apa Kak? Nih, sudut nih yang lancip-lancip, ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Karena persegi 4, 1, 2, 3, 4. Anggaplah kertas ini adalah berkat Tuhan buat adik-adik. Nah, aku mau bagi berkatku kepada orang lain. Jadi, aku gunting satu sudutnya. Pojokannya. Lalu aku kasih ini kepada orang lain.
Sekarang yang lancip-lancipnya sudutnya jadi tinggal berapa ya? Kalau 4 dipotong 1 harusnya tinggal berapa? 3. Tapi ini 4 dipotong 1 kurangi 1. Sudutnya jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ajaib. Ini namanya matematika kasih sayang. Matematika cinta kasih. Matematika berbagi. Nggak percaya? Kita potong 1 lagi. Aku punya 5 sudut pojok-pojokan ini. Aku mau bagi lagi sama temanku. Aku potong lagi. Potong. Cup. Nah, tadi kan ada 5 sisa sudutnya. Sekarang jadi berapa? 5 dikurangin 1 harusnya tinggal 4. Tapi sekarang sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajaib. Jadi kalau kita memberi, maka kita akan tambah berkelimpahan. Begitu selanjutnya ya. Kalau kau dipotong 1 lagi, jadi 7. Kalau kau dipotong 1 lagi, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 4 dikurangi 4 sama dengan bukan 0, tapi 8. Luar biasa, puji Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan penuh kemurahan. Itulah makanya mulai sekarang adik-adik, ayo kita jadi alat Tuhan untuk meneruskan berkat, untuk meneruskan pertolongan, untuk meneruskan kebaikan Tuhan kepada sesama dengan berbagi. Karena berbagi itu hebat. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebagai aktivitas minggu ini, Kaobi akan meminta adik-adik untuk menyanyikan lagu Anak Tuhan Zaman Sekarang. Untuk itu, adik-adik dapat memperoleh musik untuk mengiringinya atau -1. Nah, mungkin adik-adik nggak ngerti -1 apa ya. Musik untuk mengiringinya lewat WhatsApp grup orang tua anak-anak layan bersama dengan pelayan, atau dapat melalui Katita. Baik, mari kita sekarang lihat contoh lagunya. Siap? Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik. Nah, adik-adik, kira-kira begitu ya nyanyinya. Adik-adik bisa mengembangkan sendiri atau menemukan sendiri gayanya. Mungkin Kaobi gayanya terbatas, suaranya terbatas, apalagi karena keberatan perut. Jadi nanti adik-adik boleh berkreativitas sendiri. Untuk adik-adik
yang mengumpulkan video nyanyi Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang, Kak Obi menyediakan hadiah, yaitu jeng jeng, sebuah coklat. Nggak boleh disebut, takut endorse. Ya, dan coklat ini akan dikirimkan ke rumah adik masing-masing. Gratis ongkir, ya, akan diantarkan oleh kakak-kakak pelayan. Jadi, pada waktu mengirim, pastikan adik-adik juga mencantumkan alamat lengkap adik-adik yang jelas. Baik, terima kasih. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah memimpin kami di dalam pemberitaan firman hari ini dari awal hingga selesai. Biarlah kasih Tuhan senantiasa mengikuti gerak langkah kami kemanapun kami melangkah, kapanpun kami melangkah, dan kasih Tuhan senantiasa beserta atas kami, sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan yang kami dengar hari ini, untuk berbagi kepada sesama, untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, untuk berbagi kepada orang-orang yang sedang kesusahan. Pakai kami Tuhan jadi alat Tuhan, yang menolong orang lain, yang menolong sesama, yang meneruskan kasih Tuhan kepada sesama. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah dengar firman yang dibawakan oleh Kak Osya dan Kak Obi. Adik-adik ingat ya, apa yang difirmankan melalui Kak Osya dan Kak Obi. Kita harus mau berbagi terhadap sesama kita. Nggak boleh lihat-lihat ya kalau menolong orang. Nggak boleh juga pilih kasih. Si ini nakal, si ini pintar, si ini bodoh. Tidak boleh. Dan adik-adik diingatkan kembali sama kakak-kakak hari ini bahwa firman Tuhan itu selalu menjadi pegangan hidup kita. Biar setiap langkah kehidupan kita selalu bisa menjadi anak-anak terang, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, untuk merespon firman hari ini kita akan menyanyi Yang Lumpuh Berjalan. Adik-adik bangkit berdiri, kita sama-sama dengan melakukan gerakannya ya. Musik. Siap-siap ya kakinya. Yang lumpuh berjalan, hop, hop, hop. Yang buta melihat, hip, hip, hip. Yang tuli mendengar, ha, ha, ha. Yesus ku ajar, yes, luar biasa, yes, yes. Yesus ku ajar, yes, luar biasa, yes, yes. Sekali lagi. Yang lumpuh berjalan, hop, hop, hop. Yang buta melihat, hip, hip, hip. Yang tuli mendengar, ha, ha, ha. Yesus ku ajar, yes, luar biasa, yes, yes. Yesus ku ajar, yes, luar biasa, yes, yes. Biasa, yes, yes. Yes, yes. Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang nanti akan dipimpin oleh teman adik-adik sendiri. Kakak minta adik-adik mempersiapkan hati dan pikirannya hanya untuk berbicara pada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden dan Wakil, serta seluruh hamba-hamba-Mu yang membantu memajukan bangsa dan negara kami ini. Berkatilah kami dalam menghadapi virus COVID-19 ini ya Tuhan. Semoga virus ini segera lenyap dari negara kami ini ya Tuhan, agar kami bisa hidup normal kembali seperti dulu lagi. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja. Tuhan berkati dan Tuhan jaga agar setiap rumah-Mu menjadi terang di bumi ini ya Bapa. Juga untuk Bapak dan Ibu pendeta serta majelis-majelis,
Berkatilah dan berilah mereka kesehatan ya Tuhan, agar mereka tetap bisa melayani di gereja ini demi keagungan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus, pada hari ini kami boleh bersyukur atas berkat dan pertolongan-Mu. Hari ini kami ingin berdoa untuk keluarga kami. Berikanlah keluarga kami kesehatan dan juga perlindungan. Dan juga jauhkanlah keluarga kami dari mara bahaya. Dan juga berikanlah keluarga kami nafkah dan kebutuhan yang cukup. Kami juga berdoa untuk orang sakit. Sembuhkanlah dan angkatlah penyakit mereka. Mampukanlah mereka untuk kembali sembuh dan ceria lagi. Haleluya. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Adik-adik bantu ya Papa Mama untuk diingatkan bahwa persembahannya boleh adik-adik serahkan melalui tabungan di dalam rekening yang ada di layar berikut ini. Silakan adik-adik lihat dan selamat memberikan persembahan untuk Tuhan. Jangan ragu-ragu ya, walaupun cuma 1.000, Tuhan pasti memberkati. Terima kasih adik-adik. Ya adik-adik, sebelum kita terima berkat dari Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Yesus Berpesan. Musik! Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin merah. Allah masing-masing di sekitarnya. Sekali lagi ya. Yesus berpesan dalam malam, kamu harus jadi lilin gemerlap. Orang masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinar. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Sekarang adik-adik ingat ya, punya janji iman sama Tuhan. Kita siapkan 10 jari kita akan berjanji di hadapan Tuhan. Siap-siap ya, kita mulai. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-sekali tidak akan meninggalkan Kak Ita. Kita balik ya adik-adik. Kak Ita sekali-kali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan berkati semuanya.